Tahukah kamu, kemungkinan orang Indonesia melihat Brasil juara Piala Dunia itu lebih kecil dibandingkan orang Indonesia merasakan gempa sepanjang hidupnya? Tidak percaya? Begini hitung-hitungannya. Setiap Piala Dunia digelar, analis dan mesin-mesin prediksi selalu memfavoritkan Brasil sebagai kandidat juara. Persentase probabilitas Brasil jadi juara selalu mencapai 15%. Sementara data riset UGM menyebut ada 148,4 juta orang Indonesia tinggal di daerah rawan gempa. Itu artinya sebanyak 53% orang Indonesia mengalami gempa, baik kecil, sedang, atau berat sepanjang hidupnya. Jadi benar kan, melihat Brasil juara lebih kecil kansnya ketimbang kamu merasakan gempa. Yang jadi ironis, sebagai negara rawan gempa, kita selalu abai, tak siap dan gagap ketika bencana itu terjadi. Dan peristiwa gempa Cianjur adalah contoh dari kegagapan itu. Gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Cianjur pada pekan lalu menghancurkan ribuan rumah, memutus akses jalan dan mengakibatkan longsor. Puluhan ribu orang terluka dan mereka terpaksa mengungsi. Ratusan orang yang tak beruntung tewas tertimpa puing atau tanah longsor. Sebagai wilayah yang dilewati sesar aktif, Cianjur tergolong daerah rawan gempa. Peta ini menunjukkan catatan gempa di wilayah Sukabumi Cianjur sepanjang sejarah. Sepanjang 2020 hingga 2021, terjadi beberapa kali gempa dangkal di Cianjur, berkekuatan 3 hingga 3,5 skala Richter. Semua gempa itu memiliki kedalaman antara 5 sampai 10 km di bawah permukaan tanah. Catatan itu menunjukkan bahwa gempa di Cianjur cukup intens terjadi dan seharusnya bisa dicegah sebelum merenggut korban jiwa. Gempa Cianjur minggu lalu mengakibatkan kerusakan parah lantaran kedangkalan gempa yang hanya 10 km dari permukaan tanah dan titik episentrumnya berada di bawah pemukiman. Pada lapisan tanah yang lunak, gempa itu mengalami amplifikasi sehingga guncangannya semakin kuat. Saat sampai permukaan tanah, ia terasa seperti guncangan yang menghentak ke atas seperti yang dirasakan Bapak Didi. Nggak tahu itu karena apa, itu terasanya dari sana. Dari sana ya? Ya, dari itu selatan. Dari selatan ke itu. Ke utara. Ya, ke sana. Pas mau sholat, itu kejadian. Gempanya itu bukannya goyang gini, tapi kayaknya gini, gitu ya, ke atas, gitu. Makanya rumah-rumah banyak yang pada ambruk. Gitu. Kalau tetangga semuanya ambruk, gitu. Solusi pemerintah untuk menekan jumlah korban selalu mengarah pada rumah tahan gempa. Contohnya memang ada. Di Jawa Barat sendiri sudah dibangun 100 rumah instan sederhana sehat untuk korban longsor. Namun, imbauan ini jadi percuma dan rentan menyudutkan masyarakat jika pemerintah tidak memiliki peta operasi mitigasi bencana dan jarang melakukan sosialisasi serta pelatihan tanggap bencana. Secara indeks risiko bencana, Kabupaten Cianjur menempati posisi tertinggi di Jawa Barat. Dengan begitu, seharusnya membuat pemerintah daerah bersama BPBD melakukan upaya pencegahan non-struktural seperti sosialisasi dan pelatihan kebencanaan. Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki peta kegempaan Indonesia. Peta ini menunjukkan risiko serta bahaya gempa berdasarkan percepatannya. Informasi soal standar keamanan atau rumah tahan gempa tidak sampai ke tingkat paling bawah. Misalnya pun sampai ke masyarakat. Semua orang belum tentu punya akses ekonomi terhadap teknologi tahan gempa. Bahkan, Agus Kusnadi menceritakan kepada kami bahwa rumahnya dibangun tanpa rangka besi. Maksudnya kan bangunannya nggak ada besi-besi gitu kan. Yang seperti yang itu kan, nggak ada yang itu. Nggak ada yang pakai besi. Kalau pakai besi mah, alhamdulillah gini juga gini. Kuat ya? Kuat. Bapak pakai besi ya? Nggak pakai besi? Nggak besi. Dari 360 desa atau kelurahan di Cianjur, 145 memiliki tingkat risiko tinggi, 185 desa dengan risiko gempa bumi sedang, dan 29 desa memiliki risiko rendah. Meski setiap jengkal wilayahnya rawan gempa,
Cianjur masih belum memiliki RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang yang jelas. Sebanyak 511 sekolah rusak dan korban paling besar gempa Cianjur adalah anak-anak. Padahal seharusnya sekolah menjadi titik evakuasi dalam setiap bencana alam. Ini menunjukkan betapa buruknya konstruksi bangunan sekolah di Cianjur. Data Indeks Resiko Bencana BNPB menunjukkan Cianjur paling rawan bencana. Tapi, hanya 0,4% rumah tangga pernah mengikuti pelatihan tanggap bencana. Tidak ada sosialisasi Nggak ada, saya rawan dari sini bencana. asli Pak. Semenjak lahir sampai sekarang saya di sini. Belum ada dari pemerintah apa sosial apa belum ada. Sosialisasi pelatihan Belum. mitigasi bencana. Boro-boro Pak nggak ada. Pak. Nggak ada Pak ya. Iya, jalannya sekarang Pak. Dulu mah wah sini jalan hancur Pak. Bapak mungkin bisa konfirmasi para warga kemarin ketika saya tanyai mengenai penyuluhan sesar Cimandiri dan daerah rawan bencana itu mereka mengatakan belum ada penyuluhan dan sosialisasi sebelum bencana. Bapak bisa konfirmasi Pak? Resiko bencana ini sudah muncul. Untuk ini BPBD sekarang sedang mengkaji dan bagaimana resiko bencana ini bisa diminimalisir. Kita membuat peta-peta dan ini sedang dilakukan. Nah, terkait dengan sosialisasi tentunya kita tidak berharap bencana ini terjadi. Namun dengan demikian betul bahwa bencana gempa tidak bisa diprediksi, tetapi kita bisa melakukan hal-hal terkait dengan pencegahan. Yang perlu kita tahu, titik epicentrum gempa Cianjur minggu lalu berjarak sekitar 30 km dari sesar Cimandiri. Kenyataan ini pun membuka kemungkinan baru soal sesar aktif lain yang selama ini belum banyak diketahui dan potensi dampak bencananya belum terpetakan. Nah, saat ini kita data-data seismik sudah terkumpul semakin banyak. Ada tim ITB juga yang sudah mulai pasang instalasi seismik di sana. GPS juga tim ITB sama tim BRIN sedang mulai pasang GPS. Jadi GPS itu dipakai untuk mengukur pergerakan sesar aktif. Dan dari data satelit juga kita sudah mendapatkan ada pola pergerakan di sebelah barat utaranya sesar Cimandiri yang melalui si pusat gempanya. Nah, dari situ semakin memperkuat dugaan bahwa sesar Cianjur ini maksudnya kita menamakannya sementara sesar Cianjur ya, belum dikasih nama resmi. Sesar Cianjur ini kemungkinan berada di sistem yang bersebelahan dengan zona Cimandiri, walaupun ini belum konklusif ya, apakah nanti dia merupakan bagian dari zona Cimandiri atau dia merupakan sebuah sesar tersendiri gitu, sesar Cianjur. Nah, itu yang sedang dilakukan investigasinya saat ini. Adanya dugaan mengenai sesar baru di Cianjur semakin meningkatkan potensi resiko bencana. Ya memang belum pada tahu, jarang. Ini kan alirannya aliran Cimandiri. Ya kita belum seoptimal. Karena kan tidak tahu kapan akan terjadi bencana alam kan ya. Tapi pada saat sekarang sudah terjadi bencana alam, tentunya warga akan terasa. Sekarang saya yakin dengan kondisi telah terjadi bencana alam ya, pasti masyarakat kalau ada pelatihan bencana alam pada mau. Karena sudah merasakan. Beda kalau belum terjadi bencana alam, suruh latihan, susah. Berarti sosialisasi dan penyuluhan pelatihan mitigasi bencana selama ini di daerah rawan Masih kurang. Karena Atau gini, belum ada? Cianjur ini yang sering terjadi bencana alam adalah di Cianjur Selatan. Jarang terjadi bencana alam di Cianjur Utara. Dan ini di luar dugaan, Cianjur Utara terjadi bencana alam sebesar ini. Kalau gempa itu yang pertama mitigasinya struktural. Kalau kita hanya melakukan tidak melakukan upaya mitigasi struktural, upaya mitigasi terhadap rumah kita, itu kita nggak akan pernah selamat dari gempa.